ini saya 11. Saya mau jadi reporter. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haikal Pratama, absen 12, saya sebagai editor. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Indonesia memiliki berbagai masalah perekonomian. Oleh sebab itu, kelompok kami akan melakukan wawancara bidang ekonomi agar kami mengetahui tentang masalah perekonomian di Indonesia. Halo guys, sekali emang tapi saya akan mewawancarai guru ekonomi yang berprestasi hingga Pertanyaan pertama, bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Nah, menurut Ibu ya, perekonomian Indonesia itu ini mengalami perkembangan ya, terutama ini buktinya apa, di tahun 2022 itu terjadi pertumbuhan ekonomi, di antaranya pada kuartal 1 itu ya mengalami kenaikan pertumbuhan itu sebesar berapa, 483 ya kalau tidak salah. Kemudian muncul lagi pada kuartal kedua itu pertumbuhan ekonomi Indonesia bertambah lagi, naik ya, meningkat itu sebesar 5,60% ya. Kemudian kurang lebih gitu ya. Kemudian muncul lagi pada semester kuartal 3, pertumbuhan ekonomi kita itu mengalami peningkatan sebesar 5,77%. Ini artinya yang sangat menggembirakan sekali untuk masyarakat Indonesia, terutama pada tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun sekarang ini mengalami kenaikan yang sangat pesat gitu ya. Yang selanjutnya, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan inflasi? Terus apakah Indonesia pernah mengalami inflasi? Nah, inflasi itu merupakan suatu keadaan kenaikan terhadap barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, ini kebalikan dari inflasi itu merupakan deflasi. Deflasi itu merupakan penurunan di segala harga ini terhadap harga barang dan jasa. Nah, ini terjadinya terus-menerus dalam waktu tertentu, yaitu ini. Terutama di tahun 66 itu mengalami inflasi yang sangat tinggi sekali ya, karena inflasi ini kan ada inflasi ringan, inflasi berat, inflasi sedang, sampai hiperinflasi. Nah, Indonesia pernah mengalami antara tahun 60 sampai 90 ya. Nah, ini terutama pada tahun 66 itu mengalami hiperinflasi mencapai pada tingkat atau persen 136% itu ya. ekonomi terjadi penurunan atau kenaikan sumber daya ekonomi, apa tanggapan Ibu? Karena itu adanya terjadi fluktuasi ekonomi ya, naik turunnya kegiatan ekonomi, di mana ini kalau terjadinya naik turun ekonomi itu akan merupakan, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Ini akan terjadilah resesi ekonomi itu akibat adanya apa, deflasi dan inflasi. Bagaimana jika dalam suatu perekonomian sebuah pelaku ekonomi tidak ada salah satu? Pelaku ekonomi kan ada 4. Pertama yaitu rumah tangga masyarakat, kemudian rumah tangga pemerintah, yang ketiga rumah tangga luar negeri, dan rumah tangga perusahaan ya. Nah, kalau misalnya salah satu di antara pelaku ekonomi itu tidak ada, maka jelas itu akan merugikan sekali terutama bagi negara kita ya. Mas ini kan, misalnya ini pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri tidak ada. Karena kenapa? Ini pelaku ekonomi luar negeri itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena ini kalau tidak ada, berarti kita tidak akan ada atau muncul adanya ekspor impor, terutama terhadap neraca pembayaran ya, terhadap neraca pembayaran yang sangat menentukan sekali di dalam perkembangan. Satu lagi, menurut pendapat Ibu, apa saran untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia? Nah, syaratnya terutama apa ya? Nah, ini terutama kita ini kan tadi adanya masalah itu seperti tadi. Masalah yang terjadi itu kan pengangguran. Bagaimana caranya supaya meningkatkan perekonomian Indonesia? Terutama ini harus adanya nih persediaan lingkungan kerja atau lowongan pekerjaan harus diperluas. Kemudian meningkatkan keterampilan dan pendidikan yang
sesuai dengan yang dimiliki oleh masyarakat, itu harus ditingkatkan. Kemudian memperluas lapangan kerja terutamanya, kemudian memberikan keleluasaan terhadap masyarakat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih Ibu. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari wawancara kami adalah bahwa Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,83. Kemudian pada kuartal 2 tahun 2022 meningkat menjadi 5,60%. Dan pada kuartal 3 tahun 2022 meningkat menjadi 5,77%. Yang selanjutnya, inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, Indonesia pun telah mengalami inflasi yang sangat tinggi, terutama pada tahun 1960 sampai 1990-an. Inflasi yang paling tinggi yang terjadi di tahun 1966. Dampak-dampak inflasi dan deflasi berlebihan ini memicu buruknya terjadi relasi dan kondisi di mana harga barang dan jasa turun dari waktu ke waktu, yang akhirnya berimbas pada upah, sehingga ini yang menyebabkan bahwa dalam perekonomian mengalami kenaikan dan penurunan sumber daya ekonomi atau resesi. Jika salah satu dari pelaku ekonomi tidak lengkap ataupun tidak ada, maka kamu merugikan perekonomian itu sendiri. Hal yang paling utama untuk meningkatkan perekonomian misalnya seperti di masalah pengangguran. Maka dari itu harus ada persediaan lowongan pekerjaan, harus diperluas, meningkatkan keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan yang dimiliki oleh masyarakat, keluasan masyarakat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kesimpulan ini termasuk ke dalam sila kelima Pancasila, karena sila kelima Pancasila adalah tujuan ekonomi yang meliputi keadilan sosial, masyarakat yang adil dan makmur. Sekian wawancara dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.